Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B Praktikum 1 akan menjelaskan fitur-fitur dari sistem informasi kasir berbasis web yang telah kami buat. Nah, untuk fitur yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Syifa Ramadhani akan menjelaskan fitur mulai dari login web kasir sampai menu user. Yang pertama yang akan saya jelaskan ini adalah login web kasir. Pada fitur ini kita bisa login sebagai admin dan juga kasir. Saya akan menjelaskan untuk login sebagai admin dengan menginput username dan juga password. Kemudian klik masuk untuk masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini ada jumlah admin, jumlah produk, jumlah saldo juga atau pendapatan, dan produk terjual. Kita juga bisa melihat informasi detailnya. Selanjutnya, masuk ke menu user. Pada menu user ini kita buat dua kategori, ada kategori admin dan juga kasir. Kita juga bisa tambah data dengan memasukkan username, password, nama user, dan juga level. Di sini level ada dua, ada admin dan juga kasir. Kita juga bisa input foto, bisa juga enggak. Selanjutnya untuk edit, kita bisa masuk ke profile admin. Untuk edit, kita bisa mengubah username, password, nama user, level user, juga fotonya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Nadila Rizky akan menjelaskan fitur kategori produk dan fitur rak. Nah, yang pertama itu fitur kategori produk. Nah, jika ingin menambahkan kategori produk, klik tambahkan data. Nah, kita ketik nama kategorinya, misalnya kita tambahin kategori sepatu. Nah, setelah kita ketik, langsung kita klik Save Change. Nah, kategori ini akan muncul. Nah, ini tandanya kita udah ke save kategori sepatu. Nah, di sini kita juga kalau mau edit kategori bisa klik di sini ada fitur edit. Setelah diedit nanti langsung klik save change. Lalu juga ada fitur hapus di sini. Klik kalau ingin dihapus, lalu klik hapus. Nah, selanjutnya itu fitur rak. Jika ingin menambahkan rak, klik tambahkan data seperti fitur kategori tadi. Kita tambahkan untuk kategori sepatu tadi, kita tambahkan misalnya kode raknya rak 006, dia berada di rak 6. Kalau sudah, ini nanti kita save. Save change, nanti rak ini muncul di sini. Nah, udah muncul. Nah, ini kita kalau mau edit nama raknya atau misalnya berpindah, ini bisa ada juga fitur edit dan ada fitur hapus juga seperti fitur di kategori produk. Saya Siti Nurfadiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari menu supplier dan menu produk. Yang pertama kita masuk ke menu supplier terlebih dahulu. Apabila kita ingin menambah data supplier, maka kita bisa mengklik tambah data, lalu masukkan kode suppliernya. Lalu nama suppliernya, alamat suppliernya juga, serta kontak dari suppliernya. Lalu apabila semua sudah terisi, kita bisa klik Save Change. Nah, kita bisa lihat sudah terinput data supplier yang tadi kita masukkan. Nah, di sini juga kita bisa melakukan fitur edit dengan mengklik tombol yang berwarna biru ini. Nah, kita bisa mengubah kode supplier, nama supplier,
alamat, serta kontak dari supplier. Lalu jika sudah diubah, bisa klik Save Change. Kita juga bisa menghapus nama supplier yang sudah tidak aktif lagi dengan mengklik tombol yang berwarna merah ini. Nah, apabila sudah memasukkan data supplier, kita bisa masuk ke menu produk. Sama seperti sebelumnya, kita bisa menambah data nama produk dengan mengklik tambah data, lalu masukkan kode produk, masukkan juga nama produknya, lalu kategorinya, ya nama produknya kita bedakan ya. Nah, untuk stok ini nanti bakal terisi secara otomatis apabila ada stok barang masuk dari supplier melalui menu logistik. Untuk raknya ini rak 6, suppliernya CV GSI yang sudah kita masukkan tadi di fitur menu supplier. Lalu masukkan harganya, lalu klik Save Change. Nah, kita bisa lihat ini sudah terinput data nama produk yang kita masukkan. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Farina. Selanjutnya, kita masuk ke fitur logistik. Ke menu produk masuk. Fungsinya untuk mencatat produk masuk dari supplier. Untuk menambahkan data, kita bisa mengklik fitur tambah data. Kemudian, kita masukkan nomor invoice. Untuk tanggal dan jam akan otomatis terisi. Selanjutnya, untuk kode produk kita bisa milih melalui drop-down. Setelah data tampil, kita bisa pilih produk yang masuk tersebut. Misalnya kita di sini pilih sepatu. Untuk nama produk, kategori, rak, supplier, dan stok akan otomatis terisi sesuai dengan data ya pada menu produk sebelumnya. Untuk jumlah masuk, kita bisa isikan sesuai dengan barang yang diterima. Misalnya 50 produk. Sedangkan nama admin akan otomatis terisi juga. Jika sudah, kita klik Save Cell. Selanjutnya, masih di halaman menu logistik, untuk memastikan data invoice sudah terinput, kita bisa lihat di halaman terakhir. Jika sudah muncul, artinya kita sudah berhasil menginput data. Selanjutnya, menu produk itu untuk memastikan kita selanjutnya untuk memastikan kembali bahwa barang yang sudah menjadi stok produk kita bisa melihat di fitur menu produk. Kemudian kita bisa lihat di halaman terakhir. Di sini sudah berhasil bahwa stok produk sepatu sudah bertambah sebanyak 50 produk sesuai invoice. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kembali mengenai penjelasan dari fitur kami. Perkenalkan, saya Lerina Nur Hidayah. Saya akan menjelaskan mengenai fitur dari penjualan di aplikasi kami. Langkah pertama yang kita akan lakukan, yang pertama itu adalah logout dari fitur admin. Di sini kita bisa klik logout. Kemudian sini kita akan masuk sebagai kasir. Di sini kita masukkan username dan juga password seperti biasa. Kemudian kita klik masuk.
Ini bisa kita klik oke saja. Kemudian di sini kita bisa memasukkan produk yang dibeli oleh pelanggan dengan mencari kategorinya, misalkan kategori wanita. Di sini kita bisa pilih cari produk. Kemudian akan muncul data-data produk mengenai fashion wanita. Misalkan ada pembelian mengenai baju tidur wanita. Kemudian pelanggan juga misalkan membeli untuk pria. Di sini bisa kita cari lagi. Nah, mungkin pelanggan juga bisa membeli jas kantor. Bisa kita klik tambah. Oke, kemudian cari produk. Kita bisa klik tambah. Oke, di sini kita bisa lihat totalnya ini adalah akumulasi dari harga produk tersebut dengan jumlah belinya. Nah, sudah dikalikan, di sini sudah terakumulasi. Kemudian misalkan si pelanggan ini membayar secara cash sebesar Rp550.000. Oke, Rp550.000. Kemudian kita klik bayar. Nah, di sini muncul kembalian yang harus kita kembalikan kepada pelanggan. Kemudian untuk fitur print data, fungsinya adalah untuk mencetak nota pembelian atas transaksi yang telah kita lakukan. Nah, untuk bentuknya adalah dalam bentuk PDF seperti yang terlampir di layar. Di sini artinya yang tadi kita lakukan sudah terinput kepada data penjualan. Nah, untuk memastikannya itu, kita bisa masuk kembali kepada fitur admin. Kita akan logout. Oke, kita masuk kembali sebagai admin. Nah, ini oke saja. Sudah terlihat ya bahwa nilainya sudah bertambah, jumlah produk terjual juga sudah bertambah. Di sini kita bisa mengklik langsung saja di sebelah sini. Di sebelah dashboard di jumlah saldo, ini adalah jumlah nilai yang ada di kas kita. Oke, kita bisa lihat di halaman terakhir. Oke, ini sudah terinput dari data yang baru saja kita masukkan. Untuk pakaian pria dan wanitanya juga sudah aman, sudah ada pada fitur dari data penjualan. Kita juga bisa masuk melalui menu laporan penjualan. Di sini juga bisa kita lihat dari data-data penjualan yang telah kita lakukan selama periode berjalan. Nah, ini artinya semua data penjualan yang kita masukkan melalui fitur kasir tadi sudah terinput kembali di menu laporan penjualan ini. Di sini ada nomor, kode produk, nama produk, kategori produk, kemudian jumlah yang dibeli oleh pelanggan. Total ini adalah total harga dan juga dikalikan dengan jumlah beli, kemudian tanggal dan juga jamnya, serta kasir yang bertugas. Di sini kita masukkan data secara general, yaitu kasir umum, kasir dari toko kita, kasir Five Fashion Store. Kembali kepada dashboard. Oke, mungkin sekian penjelasan dan pemaparan dari aplikasi kasir berbasis web dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua yang menonton video kami, dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dari perilaku kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.